Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, Min 2 Magetan, Madin Al-Muslimun, Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, MI Rejomolyo, Min 5 Magetan, SDN Sidowaya 2. Acara ini juga bisa ditonton di aplikasi Xbis Radio dan juga di rasiafm.co.id. 190,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Rasi, siang kali ini kita kembali lagi di acara yang sangat luar biasa, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Tartil Al-Quran yang sudah memasuki tahun keempat ya, di Ramadan 1445 Hijriah. Dan kesempatan siang kali ini Tartil Al-Quran ditemanin sama Min 13 Magetan ya, plus di bulan baru yaitu 1 April 2024. Dan hari ini juga sangat istimewa. Istimewanya kenapa? Kalau dari awal-awal puasa hawanya itu masih sangat enak, seger. Nah kali ini sangat luar biasa, sangat seger banget malahan ya, tanpa ada rasa panas-panasnya sama sekali. Hanya sumuk kata Bunda Usi ya. Dan untuk siang kali ini sangat terasi dari peserta untuk Tartil Al-Quran dari Min 13 Magetan, nanti ada Mas Azam Muhzaki An-Nafi Kistia, ada juga Mas Angger Hafid Imanullah, ada juga Mbak Azahra Dwi Afika Novia Putri, ada juga Mbak Virginia Pasha Azahra, dan juga Mbak Mifatul Dina Umayyah. Dan untuk siang kali ini seperti biasanya Rara tidak sendiri nih, ada guru pendamping yang sangat luar biasa, ada Ibu Uzi yang tentunya buat sahabat Rasis juga sudah kenal ya, karena selama beberapa waktu pertemuan Rara ditemani sama Bunda Uzi ya. Seperti apa penampilan beliau nanti kita ngobrol bareng ya. Tapi sebelum ngobrol bareng sama Bunda Uzi, ada Mas Azam yang sudah hadir di atas sana ya. Kecil-kecil cabai rawit. Kelas berapa Mas Azam? Kelas 6. Kelas 6. Aku pikir tadi kelas 3. Bener ya, kecil-kecil cabai rawit ya. Berarti dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 langsung lulus terus ya. Alhamdulillah. Mas Azam, ini akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 177, benar? Sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Langsung ya Mas Azam ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wasailina wa firriqab wa aqamas salata wa atas zakah wal
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Sadaqallahul Azim. Terima kasih untuk Mas Azam ya. Mas Azam kenapa? Redek. Kenapa Mas Azam? Suaranya ditahan-tahan. Iya, jangan ditahan-tahan ya. Los saja, los. Gak apa-apa ya Mas Azam ya. Karena yang pertama mungkin jadi sedikit rada masih nervous ya Bunda Usi ya. Sepertinya begitu Mbak Rara ya. Masih demam panggung sedikit. Iya, demam panggung. Oh iya Pak, ini kayaknya memang panggungnya membuat demam. Karena biasanya kan kita dari beberapa waktu kan nggak pakai panggung. Terus Mas Azam mungkin peserta pertama. Betul. Akhirnya sehingga demam panggung. Ya nggak apa-apa ya Mas Azam ya. Insya Allah lebih baik lagi ya. Dan tentunya kalau dari kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 177 ini tentang apa Bunda Uzi? Baik Mbak Rara dan sahabat Terasi FM, selamat siang semuanya. Bertemu kembali alhamdulillah. Iya. Surat Al-Baqarah ayat 177 ini adalah dasar kebajikan yang Allah sampaikan. Jadi kebaikan itu menurut syariat ya tidak sama kadang dengan menurut manusia. Menurut syariat, kebajikan itu adalah yang pertama, ini adalah rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi. Dan yang termasuk juga kebaikan adalah memberikan harta yang kita cintai. Ini yang mungkin terkadang agak sulit bagi kita. Kadang kita terlalu cinta kepada harta. Jadi Allah katakan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada musafir, para peminta-minta, itu merupakan kebaikan. Dan yang namanya kebaikan pasti nanti akan ada balasan dari Allah. Betul. Yang termasuk juga kebaikan kata Allah adalah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, kemudian menepati janji. Nah ini yang mungkin sering kita langgar. Kita ini terlalu gampang berjanji, tapi kadang sulit untuk kita tepati. Nah kata Allah, barang siapa yang menepati janji maka dia termasuk orang yang baik. Kemudian orang yang sabar dalam kemiskinan, sabar dalam penderitaan masa peperangan. Mungkin ini termasuk saudara-saudara kita yang di Palestina saat ini ya, diuji oleh Allah dengan penderitaan, dengan peperangan yang sampai sekarang belum ada tanda-tanda selesai. Mudah-mudahan Allah golongkan saudara-saudara kita di Palestina sebagai orang-orang yang baik. Seperti itu Mbak Rara. Dan Allah menyebutkan orang-orang yang berbuat seperti itu tadi maka termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Seperti itu Mbak Rara. Terima kasih. Dan kalau kita berbicara dengan Min 13 Magetan, Bunda Usi sendiri kabarnya bagaimana? Makin cerah aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin lebih tepatnya makin segar dan gemuk. Gitu ya. Alhamdulillah. Ada perkembangan yang menggembirakan. Apa itu kira-kira? Maksudnya perkembangan dari badan saya. Gitu. Apa karena udah cair? Cair belum? Mbak Rara buka rahasia aja. Iya biar tambah semangat ya Mbak Rara kalau sudah cair. Iya. Sepertinya begitu, nanti coba saya intipnya lagi, cek dulu. Gitu. Siap. Nanti kalau sudah kelunding kabari Rara ya. Siap Mbak Rara. Ya udah buat Bunda. Gimana Pak? Kalau kelontang nggak usah kabarin. Oh iya jangan ya. Nanti terlalu besar. Saya sih jangan kemana-mana ya. Walaupun di luaran sana cuaca memang lagi, waduh, panas banget, suhu banget ya. Kalau kata Mas Angger katanya, enggak kok, seger. Nanti ada penampilan Mas Angger yang bakal menyejukkan sahabat Terasi semuanya, masih di Tartil Al-Quran.
Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi, walaupun cuaca di luar sana tetap rasakan panas ya, moga-moga dengan hadirnya Tartil Al-Quran dari teman-teman dari Min 13 Magetan ini bisa membuat sahabat Rasi lebih sejuk lagi ya, apalagi mendengarkan suara-suara tadi Mas Azam ya, habis ini nanti Mas Angger, ada Mbak Azahra, Mbak Virginia, ada Mbak Miftahul ya. Makanya untuk sahabat Rasi jangan lupa pantengin Radio Rasi FM, bisa lihat Tartil Al-Quran di aplikasi Expression Radio yang ada di layar sana, dan juga di website kita di www.rasifm.co.id. Mas Angger Hafid Imanullah, ini kelas berapa Mas Hafid? Kelas 6. Kelas 6. Sama Mas ini ya. Kayak adik kakak terusan. Berangkat digendong ya. Ini satu desa apa gimana? Beda. Oh beda. Oh beda. Kalau Mas Angger rumahnya mana? Sumber Dukun. Kalau Mas Azam tadi? Oh Banyudono. Aduh Mas, tak kira digendongan ya. Tapi cocok kok adik kakak. Wajahnya mirip-mirip dikit. Tuh, coba ngadep bareng. Tuh kan sama. Kalau Mas Angger nanti akan membacakan yaitu surat Al-Baqarah ayat 195, ada Quran Al-A'raf juga 56, sementara An-Nur ayat 21. Mas Angger sudah siap Mas Angger? Insya Allah siap. Moga Mas Angger. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahu alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiul alim. Shadaqallahul azim. Seperti yang sudah Rara bilang, sahabat rahasia, suaranya Mas Angger benar-benar menyejukkan di Tartil Al-Quran untuk kesempatan siang kali ini ya. Terima kasih untuk Mas Angger ya, sudah hadir di kesempatan siang kali ini. Tapi kayaknya kelas 6 berarti gak ketemu lagi ya di Tartil Al-Quran tahun Kesempatan depan. terakhir Iya di ya. 13 Magetan. Berarti di SD itu tinggal berapa bulan Bu kalau udah? Enggak cukup, enggak Mei, 4 Juni. bulan Mbak Ra. Wah. 3 bulanan lagi. Tuh udah dihitung sendiri sama Udah Sangger ya. Tapi kayaknya sudah siap mau meninggalkan Amin. Sepertinya begitu. Insyaallah. Insya Allah. Kira-kira Mas Angger mau kemana nanti kalau udah lulus dari Min 13? Mondok. Pondok, udah pilihan hati banget. Nggih, Kemana pondoknya? Madiun. Madiun. Kenapa milihnya di Madiun? Yo gak apa-apa, Nu. Oh, gak apa-apa dong.
Aduh, aku piye lah kau jawab. Jawabannya mbok ya yang piye-piye ngono no. Iya, berarti emang pilihannya Mas Angger sendiri ya. Nggih. Bukan dari orang tua nanti mondok ke Madiun ya, gitu bukan. Bukan. Bukan karena teman juga, karena temannya banyak di sana. Alhamdulillah. Moga-moga ilmu yang sudah didapatkan dari Min 13 ya bermanfaat nantinya untuk ke pondok pastinya ya. Dan di Amin. pondok lebih mendapatkan ilmu yang lebih lagi insyaallah ya. Jangan lupa sama Bunda Uzi sama Bapak juga ya. Siap. Terima kasih ya Mas Angger ya. Kalau dari surat-surat yang tadi dibacakan sama Mas Angger sendiri tentang apa sih Bunda Uzi? Baik, ini masih dengan tema kita kebaikan, ya Mbak Rara. Iya. Jadi di surat Al-Baqarah, surat pertama yang dibaca Mas Angger adalah surat Al-Baqarah ayat 195. Ini perintah Allah agar kita menginfakkan harta di jalan Allah. Jadi Allah perintahkan kita kalau Allah sudah kasih rezeki, sudah kasih kita harta, jangan pelit-pelit. Sebagian diinfakkan di jalan Allah. Kemudian Allah juga melarang kita untuk menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan. Kadang kita ini hancur, kita ini binasa karena ulah kita sendiri. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Apalagi melihat zaman yang seperti sekarang Mbak Rara ya. Kadang-kadang kita asal ngikuti tren aja. Betul. Padahal yang tren itu kan tidak selalu baik. Bahkan seringkali yang tren itu justru menjadikan kita binasa. Kemudian Allah juga memerintahkan, wa ahsinu, kata Allah, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Karena apa? Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah itu kalau sudah suka sama hambanya, maka walaupun hamba tersebut tidak meminta apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, maka insya Allah akan diberikan oleh Allah. Seperti itu Mbak Rara untuk yang Al-Baqarah 195. Kemudian surat Al-A'raf, surat kedua yang dibaca ayat 56. Ini larangan Allah supaya kita tidak berbuat kerusakan di bumi. Kita lihat tren bumi sudah semakin tua, kerusakan terjadi di mana-mana, dan itu semua rata-rata disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Kemudian Allah minta kita untuk berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Ini juga Allah katakan rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Sekali lagi memang kebaikan ini adalah kunci dari kita menjalani kehidupan. Kalau kita berbuat kebaikan, maka juga Allah akan baik kepada kita. Sampai-sampai Allah sebutkan rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian surat ketiga yang dibaca Mas Angger adalah surat An-Nur ayat 21. Ini Allah larang kita untuk mengikuti langkah-langkah setan. Kata Allah, yang mengikuti langkah-langkah setan, maka dia berani mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Dan Allah juga katakan kalau bukan karena Allah, bukan karena kasih sayang Allah, maka kita semua manusia di dunia ini saya akan dekat dengan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang keji. Tetapi karena rahmat Allah, maka sebagian di antara kita menjadi bisa berbuat baik. Seperti itu Mbak Rara. Jadi kita ini jangan merasa aku ini orang baik karena diri saya, tidak. Tetapi kita bisa berbuat baik semata-mata adalah karena karunia dari Allah. Seperti itu Mbak Rara. Terima kasih untuk Bunda Uzi ya, untuk penjelasannya tentang Quran surat yang sudah dibacakan sama Mas Angger ya, dari Al-Baqarah, Al-A'raf dan juga An-Nur ya. Sahabat Rasi, jangan kemana-mana, pastikan Anda masih melihat dan juga mendengarkan Radio Rasi FM, masih di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi, jangan lupa ya, tetap simak terus acara di Radio Rasi FM. Tidak hanya Tartil Al-Quran saja loh ya, yang ada di bulan Ramadan. Walaupun bisa dikatakan bulan Ramadan tinggal beberapa hari saja. Sebentar lagi sudah Lebaran. Sudah beli baju baru semuanya? Oh, udah, Mas Hasam udah kok, Empun. Amin. Mas Angger kenapa belum? Oh enggak, Pak. Oh enggak pengen. Ini kayaknya Mas Azam ini uangnya ditabung. Oh ya.
untuk mondok. Luar biasa, luar biasa. Oke Mas, oke. Tetap begitu saja. Jadi uangnya ditabung terus ya. Gak usah jajan juga. Oh gitu, beda kalau gitu ya, beda. Beda lagi sama Mbak Azhara. Ini Mbak Azhara ini sudah ikut ke Rasi berapa kali? Baru 1 kali. Baru satu kali ke Rasi FM, baru 1 kali. Seneng gak diajak ke Radio Rasi? Seneng ya. Kalau Mbak Azhara sendiri kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Berarti masih ada kesempatan, mungkin nanti insya Allah bisa ketemu lagi di tahun depan ya. Mbak Zahra akan membacakan surat Al-Isra ayat 7, surat Al-Jathiyah ayat 15, dan juga surat Al-Hasr ayat 18. Betul ya Bunda ya? Mbak Zahra sudah siap? Insya Allah siap. Langsung aja Mbak Zahra, monggo silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma law tatbira. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk Mbak Zahra ya. Moga-moga nantinya Mbak Zahra bisa tampil lagi ya Bunda ya. Amin di ya Radio rabbal Rasi FM alamin. ya. Mudah-mudahan Mbak Rara. Ini berarti anak-anak yang diajak ini, kalau yang kemarin itu kelas berapa sih Bun dulu? Kemarin Ada itu yang- semuanya kelas 6, ada 5 anak, oh, kecuali kelas 6. Mifatul. Oh iya, kalau itu saya hafal. Nah. Tadi pada saat turun dari ini sudah, wah ada yang itu. Tadi sempat bilang, saya ingat terus Bu sama Mbak Rara. Kenapa? Iya. Mbak Rara yang ngajarin saya senyum tahun kemarin. Masya Allah. Seperti itu, sampai katanya tahu kalau mau ada jadwal Aha. tartil hari ini di Rasi. Iya. Tak lihat Bu, ternyata penyiarnya Mbak Rara. Nanti Oke. ketemu sama Mbak Rara gitu. Masya Allah. Sekarang ketemu kok malu-malu. Tapi iya, tadi pas waktu turun dari sana kan, saya tuh keluar dan wah ada yang itu, tapi saya lupa namanya. Iya, mohon maaf ya, saya bukannya melupakan, hanya lupa. Ya udah, nggak apa-apa, nanti insya Allah kita kenalan lagi di sini. Oke. Siap, Mbak Azhara, terima kasih. Kalau dari kandungan yang dibacakan sama Mbak Azhara tadi dari surat ketiganya ini tentang apa? Masih kebaikan Masih juga? tentang kebaikan Mbak Mhm. Rara. Dimulai dari surat Al-Isra ayat 7. Oke. Allah mengatakan, kata Allah, jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Oke, oke. Sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jadi pada intinya kita ini, semua perbuatan kita, mau baik mau buruk, itu nanti pasti akan ada balasannya. Baik balasannya baik, buruk balasannya juga buruk. Kalau kita berbuat baik, pada sejatinya, intinya itu kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Jadi Oke. kalau kita merasa rugi, aduh aku sudah berbuat baik
ternyata kok balasannya nggak baik. Misalkan aku sudah baik sama si A, sama si B, tapi ternyata kok mereka nggak memperlakukan saya dengan baik juga, maka tidak ada yang rugi dari kebaikan. Karena kebaikan itu dalam bentuk apapun pasti akan kembali kepada kita. Sebaliknya kalau kita berbuat jahat, mungkin kita merasa aku nggak dapat balasan dari kejahatanku. Enggak, itu salah. Perbuatan jahat pun juga ada balasannya, dan itu nanti kembalinya akan kepada diri kita sendiri. Maka terkadang sebagian dari kita bilang karma pasti datang, seperti itu Mbak Rara. Jadi yang dimaksud karma itu adalah balasan dari kejahatan yang sudah kita lakukan. Itu surat Al-Isra ayat ke-7. Kemudian surat kedua yang dibaca Az-Zahra adalah Al-Jathiyah, surat Al-Jathiyah ayat 15. Ini masih sama seperti surat Al-Isra ayat 7. Allah juga mengatakan, barang siapa mengerjakan kebajikan maka itu untuk dirinya sendiri. Maka ini seharusnya menjadi motivasi bagi diri kita agar kita tidak lelah-lelah berbuat kebaikan. Ya walaupun kita ini manusia biasa, kadang kita sudah berbuat baik sama orang, kemudian balasannya tidak seperti ekspektasi kita. Kadang kita ini menjadi ngerti ngono lah, itu sering loh kita ini jatuh aku gak usah ngono, tiwas aku seperti itu, ternyata balasannya tidak seperti yang saya harapkan. Nah ini mungkin kalau seperti itu, ini juga teguran untuk diri saya sendiri. Tidak perlu kita kemudian berlarut-larut memikirkan kenapa kok balasannya tidak seperti yang saya harapkan. Karena kalau kita seperti itu, maka nanti nilai kebaikan kita akan berkurang. Nah, kalau sudah seperti itu, luruskan lagi niat. Diniatkan bahwa kebaikan yang kita lakukan memang hanya Allah, dan biarkan nanti Allah yang akan memberi balasannya. Tidak perlu kita sibuk ikut memikirkan balasannya apa, itu sudah merupakan urusan dan wewenang Allah. Kemudian Mbak Rara, surat ketiga yang dibaca oleh Az-Zahra adalah surat Al-Hasyr ayat 18. Ini Allah katakan kepada hambanya supaya kita bertakwa, dan supaya setiap dari kita memperhatikan apa yang mesti kita lakukan untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena pada hakikatnya kehidupan dunia ini hanyalah jembatan kita menuju kehidupan yang kekal abadi. Maka di dunia kita berlelah-lelah mencari bekal untuk kehidupan di akhirat. Jangan terbalik, kita terlalu menikmati kehidupan dunia sampai-sampai kita lupa mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Seperti itu, dan Allah katakan Allah maha teliti terhadap setiap yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Seperti itu Mbak Rara. Jadi kayak apa ya, kalau kita berbuat sedikit salah itu kok kayaknya terus nanti kan pasti Allah pasti melihat terus ya. Jadi diawasin terus. Makanya kita harus gimana ya? Harus selalu ingat bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Jangan, kadang kita ini seperti ini, mandok rane sing ngeruh. Terkadang mandok rane sing ngeruh. Ya kadang saya juga seperti itu Mbak Rara. Keselnya ke belakang. Tahu-tahu ya Allah. Tapi ya memang itulah fitrah manusia seperti itu Mbak Rara. Seringkali lalai bahwa Allah itu maha mengawasi setiap yang dilakukan hambanya, walaupun dilakukan di dalam ruangan yang gelap, tidak ada cahaya sedikit pun, tetap akan terlihat dan tampak oleh Allah, akan dicatat oleh malaikat. Seperti itu. Dan sahabat Rasi, pastinya Anda pengen tahu siapa yang bakalan tampil untuk peserta keempat dari Min 13, makanya tetap di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Senang sekali sahabat Rasi, tentunya kita dari Radio Rasi FM dan juga teman-teman dari Min 13 Magetan masih bisa menemani sahabat Rasi semuanya di Tartil Al-Quran. Min 13 masih semangat? Mas Mas Angger jawabnya gini, masih kaget ya. Tapi masih semangat kan? Puasanya masih lancar semuanya? Alhamdulillah, insyaallah. Ada di atas sana Mbak Virginia Pasha Azahra ya. Ini Pasha ungu bukan? Pasha kuning. Oh, Pasha kuning. Oh iya betul. Mbak Virginia
Pasha Az-Zahra. Ini akan membacakan Quran Surat Az-Zumar ayat 10 dan juga Quran Surat Ar-Rahman ayat 60 sampai 61. Kalau dari Mbak Virginia ini kelas berapa, Bun? Sekarang kelas 6. Oh, kelas 6 Ketika juga. ikut pertama kali di sini kelas 4 ya, Nak ya? Nggih. Kelas 4. Kelas 4 ke sini. Kelas 4. Yang pertama kali mungkin keikut sertaan Min 13 pertama kali di Oke. Tartil, nah, ini ikut. Yang kedua Yang kedua kemarin absen. absen. Iya. Yang ketiga Yang alhamdulillah ketiga, ikut alhamdulillah. lagi ya. Terima kasih. Mbak Virginia sudah siap? Insyaallah. Insyaallah. Langsung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi khairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Terima kasih untuk Mbak Virginia ya. Kalau Mbak Virginia mau habis lulus ini kemana kira-kira? SMP. SMP-nya kira-kira SMP mana dan mana? SMP 1 Ngariboyo. Alhamdulillah dekat ya, berarti rumahnya dekat sana. Nggih. Kenapa nyari yang deket-deket aja? Nanti uang sakunya nggak nambah loh. Kan bisa ya. Bisa move on dari Min 13 Magetan. Oh iya bener. Jadi nanti kalau pada saat lewat ya kan, hai teman-teman, aku udah SMP nih, gitu ya Bun ya. Atau nanti kalau nggak gitu gini, Bun, aku beda jalur nih Bun. Anak-anak itu kalau Gimana Bun? agak cepet gitu main. Oh gitu. Ngariboyo itu Ya, pakai Bunda. lupa pulang cepet gitu main Oh, gitu. ke madrasah katanya, Bu, aku pulangku lebih cepet loh dari yang di sini. Berarti anak-anak Katanya yang gitu. sudah SMP atau mungkin sudah lulus itu sering ya ada yang kesana gitu ya? Iya, kadang kalau yang di pondok itu kan liburnya kadang tidak sama ya Mbak Iya, Rara dengan betul. yang di sekolah umum itu mereka main janjian gitu, Bu mau ke sana atau kadang ke rumah juga ada yang seperti itu. Alhamdulillah mereka nggak lupa sama gurunya. Iya. Berarti memang pembelajaran ya mungkin dari kalau SMP mungkin 3 tahun saja 3 kan. tahun. Tapi kalau dari SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan Betul. memang momennya itu kan sangat luar biasa. Dari yang kelas 1 belum kenal yang namanya mungkin dunia luar dan lain sebagainya, terus naik kelas 2, kelas 3, kelas 4. Iya. Berarti kan pembelajarannya kan memang sangat luar biasa. Ibaratnya mereka itu masuk kadang ada yang belum bisa baca sampai benar. kemudian lulus sudah pinter, memang durasinya lebih lama ya Mbak Rara Betul. kalau setingkat SDM itu, sehingga mungkin itu yang lebih Iya. yang membekas di hati mereka. Iya. Apalagi mungkin dari momen di SD ada sesuatu hal yang dari gurunya atau dari walinya atau apanya gitu Iya. kan yang membuat anak-anak, ih ini loh yang bikin saya ini kayak gitu kan pasti ada ya. Iya. Entah anak-anak itu gimana berpikirnya tentang puisi, katanya puisi itu galak kadang-kadang ya Nak ya. Dan puisi itu galak, suaranya kenceng katanya gitu. Padahal kalau suara kenceng sudah setelan pabriknya dari Iya. sana Mbak. Iya kalau ngomong masalah galak, emak saya tuh memang setelan pabriknya di rumah katanya ya memang begitu, mukanya juga begitu, tapi nggak galak kalau menurut Hatinya saya. baik. Menurut Iya. saya juga begitu Mbak Rara, Iya. walaupun kata anak-anak saya galak, tapi menurut saya tuh baik hati. Bunda Usi ini aja ya, nggak usah disuruh mengakui sendiri. Nggak ada yang nanya padahal ya. Tapi ya memang kalau
omong masalah galak itu sebenarnya bukan karena ini ya, kita tuh bukannya galak tapi keras untuk lebih baik. Betul iya, kan, Bu? Iya, tujuan saya seperti itu. Hanya saja namanya anak-anak kadang menerimanya berbeda, Iya. sehingga sebagian anak-anak bilang, "Bu, sih kayak galak Iram." Tapi herannya mereka bilang seperti itu, tapi setiap kali Bu sih kayak Loh, justru galaknya ini loh yang membekas, yang bikin terkesan. Iya, terima kasih Bunda. Kalau dari kandungannya sendiri yang dibacakan sama Mbak Virginia dari kedua surat tadi masih tentang kebaikan? Masih atau- tentang kebaikan, Mbak Rara, karena mengapa Allah turunkan banyak sekali ayat-ayat yang berisi tentang perintah Iya. berbuat baik, balasan berbuat baik, karena memang Allah siapkan pahala yang luar biasa Iya. bagi orang-orang yang mau berbuat baik. Apalagi kita ini di dunia hidup sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Maka kalau kita tidak mau berbuat baik, maka nanti kehidupan kita sepertinya juga kurang nyaman. Bergaul sama orang itu menjadi kurang nyaman. Sudah hukum alam sepertinya siapa yang berbuat baik maka selain dicintai oleh Allah, maka dia juga akan disukai oleh manusia. Sudah hukum alam seperti itu. Makanya kenapa ada golongan, ada orang baik, ada orang tidak baik? Karena memang kita sebagai manusia punya standar norma. Oh, yang baik itu seperti ini, yang nggak baik seperti itu. Maka Allah juga turunkan syariat, turunkan kategori berbuat baik menurut syariat agama Islam itu seperti apa tadi yang sudah kita sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, ini di surat Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan selain perintah berbuat baik, Allah juga katakan agar kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu artinya takut, merasa diawasi oleh Allah. Jangan sampai kemudian kita meremehkan dosa-dosa kecil. Hanya seperti ini dosa kecil, karena dosa kecil yang diremehkan bertumpuk-tumpuk nanti lama-lama juga akan menjadi dosa yang besar. Dan Allah juga menyampaikan orang-orang yang berbuat baik di dunia maka akan memperoleh kebaikan pula. Selain balasan kebaikan nanti tabungan di akhirat, Allah juga akan memberikan balasan kebaikan di dunia. Dan Allah katakan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Bumi Allah luas, janganlah kita membatasi kita berbuat baik hanya kepada orang-orang yang kita sukai. Ini memang sulit, Mbak Rara. Iya. Kadang kita ini kalau sudah disakiti sama orang, kita jadi malas berbuat baik sama dia. Iya, betul nggak? betul. Saya juga seperti itu kadang-kadang. Sama. Ya. Manusia memang seperti itu, sering tergoda karena kita cenderung mau berbuat baik kepada orang yang sekiranya mau membalas kebaikan kita. Kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, kadang-kadang kita males, ngapain dia aja nggak baik sama aku, ngapain aku baik sama dia. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang mungkin sedikit-sedikit harus kita lawan sehingga kita tidak membatasi diri kita berbuat baik hanya kepada orang-orang yang kita sukai. Justru kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak suka sama kita, itu justru nanti mungkin akan menambah rasa persaudaraan, menghapus permusuhan. Kemudian surat kedua yang dibaca Virginia adalah surat Ar-Rahman ayat 60 dan 61. Allah katakan tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Sudah dinaskan dalam Al-Quran, maka hendaknya ini kita jangan ragu untuk berbuat baik. Tidak akan mungkin balasan kebaikan tertukar dengan keburukan. Iya. Itu sudah pasti seperti itu. Allah pasti siapkan, walaupun balasan kadang datangnya cepat, Iya. kadang datangnya tidak cepat, tergantung Allah, ya. Maka jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Dan disambung ayat 61 kata Allah, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allah sudah baik sekali sama kita, kebaikan dibalas kebaikan, bahkan baru niat saja sudah dicatat kebaikan. Kita niat berbuat baik belum dilakukan, tapi sama Allah sudah dicatat dengan kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Maka Allah katakan, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seperti itu, Mbak Rara. Ya, semoga saja kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu bisa berbuat baik semuanya. Amin. Semakin sulit di zaman yang seperti sekarang betul. ini. Ya, terkadang ya memang banyak godaannya ya. Betul. Kita tuh ya seperti tadi loh Bun yang sampean ceritakan tadi, kalau kita
ngapain orang dia aja nggak mau baik sama kita kok kita mau berbuat baik. Itu ya, ujian itu loh untuk yang kita. ujiannya ya. Aduh, ya bismillahin aja lah insyaallah ya. Mudah-mudahan nanti dimudahkan Allah. Amin amin. Dan bismillah sahabat rahasia, kok ternyata ini nanti tinggal satu peserta saja. Ada Mbak Mifatul Dina Umayyah. Senyumnya mana? Senyumnya mana? Oke ya. Sudah Sahabat disiapkan senyum Rasi, terbaik. mau lihat senyumnya Mbak Miftahul Dina Umayyah? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi, peserta terakhir untuk kesempatan siang kali ini ada cewek cantik ya, kecil-kecil cabai rawit ya. Tapi sebelum Mbak Mifatul Dina Umayyah mau membacakan Quran surat An-Nisa ayat 36 sama Quran surat Hud ayat 114 ya, tentunya buat sahabat Rasi jangan lupa untuk terus pantengin Radio Rahasia FM ya. Banyak sekali acara-acara di Radio Rahasia FM di bulan Ramadan, tidak hanya Tartil Al-Quran saja tapi ada khidmat Ramadan ya. Jam 4 itu ada tausiah ya, dakwah juga dari IKADI Kabupaten Magetan. Ada dai kecil juga ya sahabat rahasia, dan penampilan-penampilan masih dari teman-teman yang lain banyak banget. Makanya pantengin terus di Radio Rahasia FM, bisa di aplikasi HBS Radio, ada di website kita di www.rahasiafm.co.id dan juga di frekuensi 90,6 FM ya. Min 13 masih semangat? Masih. Tenang Masih Mas Azam, Mas Angger ya, nanti pulangnya itu kira-kira ya jam 3-an gitu ya. Habis ini nanti masih ada dakwah dari Bunda Uzi sama Bapak, jadi ya nyantai dulu lah di sini. Nanti pokoknya pulang-pulang udah adzan maghrib gitu aja nanti ya. Semangat pokoknya, semangat ya. Mbak Mifatul, Ya, apa kabar? baik. Baik. Mbak Mifatul sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4, Masya Allah. Moga-moga tahun depan masih bisa ketemu sama Rara lagi. Oke. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira seneng gak sih selalu diajak Bunda Uzi untuk bisa tampil ke sini? Seneng. Seneng. Senengnya kenapa? Nggak kenapa-kenapa. Enggak kenapa-kenapa. Aku harus tanya apa lagi, Pak? Mas Angger tadi ditanya nggak kenapa-kenapa. Kalau Nggak nggak minta kenapa-napa tuh juga ya. Tapi ya sudahlah. Tapi moga-moga nantinya Mbak Mifatul bisa hadir di Tartil Al-Quran tahun 2025 berarti ya, insya Allah ya. Amin ya Rabbal alamin. Sudah kelas Dengan 5 teman-teman nanti. yang lain kan, Ya, teman-teman yang lain sudah lulus. Yang sudah Mbak lulus. Zahra belum. Mbak Zahra ya? Ah. Mbak Zahra belum. Iya. Mbak Mifatul insya Allah bisa ketemu lagi. Kira-kira untuk siang kali ini sudah siap untuk bisa membacakan surat An-Nisa sama Hud ya? Insya Allah. Insya Allah. Langsung monggo silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari dil qurba wal jaril junubi wassahibihi jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis
Wa aqimis salata tarafayyin nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikral lidzakirin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Wah, surut sudah batuk saya. Ya Allah, ini merupakan suatu ujian yang sangat luar biasa. Tapi tentunya Rara senang banget masih selalu bisa menemani sahabat terasih semuanya, apalagi menemani Min 13 Magetan ya. Kalau dari surat yang dibacakan sama Mbak Mifatul ini tadi masih tentang kebaikan juga kan? Masih tentang kebaikan, kebaikan yang menurut syariat agama kita. Tadi di surat Al-Baqarah ayat 177 Allah katakan yang merupakan kebaikan yang pertama adalah beriman kepada Allah. Maka di surat An-Nisa ayat 36 Allah perintahkan kita untuk hanya menyembah Allah. Dan kita dilarang untuk mempersekutukan Allah, menyekutukan Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, meyakini bahwa ada kekuatan selain kekuatan Allah, maka itu semua termasuk mempersekutukan Allah dan itu sangat dilarang keras oleh Allah. Dan di ayat 36 surat An-Nisa Allah tegaskan sekali lagi agar kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, orang tua yang tidak bisa dikatakan lagi jasanya untuk kita, kemudian kepada saudara-saudara, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin. Nah ini tetangga dekat dan tetangga jauh. Karena tetangga adalah ibaratnya ngalah-ngalahi dulur, ngalah-ngalahi dulur. Karena kalau ada apa-apa kita yang pertama kali yang kita mintai tolong pasti adalah tetangga. Dan di akhir surat An-Nisa Allah katakan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Maka salah satu syarat masuk surga kata Allah adalah tidak ada rasa sombong di dalam hatinya. Allah katakan orang yang sombong, orang yang membanggakan diri tidak akan disukai oleh Allah. Apa yang kita mau banggakan, apa yang kita mau sombongkan, wong semuanya dikasih dari Allah. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke surat Hud ayat 114. Di surat Hud ayat 114 Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat pada kedua ujung, baik ujung siang maupun permulaan malam. Maka ini adalah perintah yang tegas dari Allah supaya kita tertib melaksanakan sholat 5 waktu, karena perbedaan antara seorang muslim dengan seorang yang bukan muslim adalah terletak pada sholatnya. Maka seyogyanya setiap muslim selalu menjaga sholatnya, karena nanti sholat adalah amalan pertama yang akan Allah periksa, yang akan Allah hisab pertama kali ketika hari pengadilan. Kemudian Allah tegaskan dalam surat Hud ayat 114 bahwa perbuatan yang baik itu menghapus kesalahan. Maka ini salah satu balasan bagi perbuatan baik adalah bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Maka wajar bagi manusia melakukan kesalahan dan kita tutup dengan kebaikan-kebaikan sehingga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan menjadi terhapus oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya kebaikan yang kita lakukan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Kalau kebaikan kita lakukan untuk mengharapkan ridha manusia, untuk sebagai riya, untuk dipamer-pamerkan di media sosial, di story dan sebagainya, maka itu bukan termasuk dari kebaikan. Seperti itu Mbak Rara. Ya, semoga saja kita semuanya sekali lagi itu termasuk orang-orang yang selalu bisa berbuat baik. Selalu bisa berbuat baik, dimudahkan untuk berbuat baik, dekat dengan kebaikan, tidak dihalangi dari kebaikan, itu harapan kita. Enggak, silakan. Dan tentunya ini kan karena waktu yang harus memisahkan kita juga ya. Tidak terasa ya Mbak Rara. Iya, penampilan pertama dan terakhir. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat terasih semuanya, monggo silakan. Iya, terima kasih. Inti dari surat-surat yang dibaca oleh
anak-anak Min 13 Magetan tadi adalah tentang kebaikan, ajakan untuk berbuat baik, motivasi untuk mengajak kepada kebaikan, maka marilah kita semuanya menjadi orang yang ringan untuk berbuat baik, tidak lagi mengingat-ingat kebaikan yang sudah kita lakukan. Betul. Karena itu nanti akan mengurangi pahala kebaikan kita, mengurangi nilai kebaikan kita, dan yakinlah bahwa kebaikan selalu akan dibalas kebaikan. Kebaikan akan kembali kepada diri kita berupa kebaikan pula. Sebaliknya kejahatan akan kembali kepada diri kita juga berupa kejahatan. Maka kita tinggal memilih, kita mau pilih yang mana, apa yang akan kembali kepada kita, maka kita yang menentukan. Kalau kita kepingin yang balik kepada kita adalah kebaikan, ya kebaikan yang kita lakukan, dan sebaliknya. Seperti itu Mbak Rara. Dan terima kasih sekali lagi kepada Radio Rasi FM yang sudah mendukung kami untuk kembali tampil di acara atau program Tartil Al-Quran Rasi FM di tahun 1445 Hijriah kali ini. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya Min 13 Magetan bisa kembali lagi menjadi bagian dari program Tartil Al-Quran Rasi FM. Terima kasih kepada Mbak Rara dan semua punggawa Rasi FM. Siap. Terima kasih juga untuk Bunda Usia dan teman-teman dari Min 13 Magetan. Dan sahabat Rasi, insya Allah kita bakalan ketemu besok sama SDN Panean 1. Seperti apa penampilan mereka? Makanya untuk sahabat Rasi jangan lupa pantengin terus di jam 1 siang sampai jam 2 siang di acara Tartil Al-Quran ya. Karena waktu yang harus memisahkan kita sahabat Rasi untuk kesempatan siang kali ini, Rara dan juga teman-teman dari Min 13 Magetan pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, Min 2 Magetan, Madin Al-Muslimun, Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, MI Rejomolyo, Min 5 Magetan, SDN Sidowaya 2. Acara ini juga bisa ditonton di aplikasi Xbis Radio dan juga di rasiafm.co.id.